Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabihi wabarakatuh. nasta'in ala murid dunya wa din. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Malam ini kita melanjutkan 3 surat sekaligus menjawab pertanyaan atau harapan bagaimana surat Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu binnas itu untuk menyikapi wabah corona yang sedang melanda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira Muhammad, wallahu utawi Gusti Allah iku ahadun nyuwiji. Allahu utawi Gusti Allah itu as-somadu, kang dadi tempat bergantung, lam yalid ora bakal nglairake, walam yulat lan ora bakal delerake, walam yakun lan ora bakal ana lahu kedue Gusti Allah ora ana iku kufuwan sing madani ahadun sawiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawa sira Muhammad, a'udzu dawa sira Muhammad, a'udzu kula berlindung di Rabbil Falak kelawan rope falak, ling sari makholak lan saking eleke kejahatane perkara kang den ciptakake birobil falak, wa ming sari lan saking eleke ghasikin idza waqab, eleke bengi, wa ming sari ghasikin saking eleke bengi idza waqab rikalane wis peteng, wa ming sari nafasati lan saking eleke tiupan fil uqad ing dalem akad, dalem tali, wa ming sari lan saking eleke hasidin wong sing hasad, idza hasada rikalane hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawa sira Muhammad, a'udzu kula berlindung bi rabbin nas kelawan robe menungso, malikin nas kelawan malikin nas niku, malikin nas niku maliki menungso utawa sing duweni menungso, ilahinas sesembahane menungso, bing saril waswas saking eleke bisikan, al khonas khonas, alladzi utawi perkara sile ladzi yuwas fi sufi kang bisikake fi sudurinas ing dalem dodone menungso, minal jinnati setengah saking jin, wanasilan menungso. Kul katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu dalam ahadiyahnya, Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, tidak akan pernah melahirkan dan tidak akan pernah dilahirkan, dan tidak akan ada yang pernah menyamai apapun juga makhluk yang ada di alam ini. Kul katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung atas atas zat yang menguasai waktu subuh. Aku berlindung dari kejahatannya yang diciptakan antara bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Dan aku berlindung dari kejahatannya malam ketika malam sudah mulai gelap. Dan aku berlindung dari tiupan ahli sihir yang ada di dalam bukul atau dalam tali. Dan aku berlindung dari orang-orang hasad ketika orang-orang hasad itu mulai menghasut. Kul katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung atas Robnya manusia, yang memiliki manusia, sesembahannya manusia, berlindung dari kejahatannya, bisikannya khonas, sesuatu yang tersimpan yang memberikan bisikan jelek kepada manusia. Yuwas fi sufi sudurin nas, yang telah membisikkan di dalam dada manusia, yaitu terdiri dari jin dan manusia. 3 ayat ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana 3 ayat ini bisa diaplikasikan agar kita bisa menyikapi wabah corona yang sedang melanda kita ini?
Yang pertama, marilah kita mencoba menghisap, menghitung apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita kembalikan kepada diri sendiri. Jadi 3 ayat ini nanti bagaimana sikap kita, sikap nafsi-nafsi diri kita sendiri dalam menghadapi wabah corona. Yang pertama, kita mulai menggali hakikat dari spiritual yang telah kita jalankan. Barangkali selama ini kita lebih banyak menjalankan ritualitas dibanding spiritualitas. Bagaimana syahadat kita gali hakikatnya. Bagaimana sholat kita gali hakikatnya. Bagaimana puasa, zakat, dan haji kita gali hakikatnya. Spiritual itu bukan hanya sekedar ritual. Siapa tahu selama ini kita hanya berhura-hura dalam ritualitas kita. Misalnya, kalau kita tidak tarawih bersama-sama di masjid, kalau kita tidak buka puasa di masjid, kurang enak kayaknya. Rasanya kurang nikmat. Itu sudah terjebak di rasa. Sedangkan di atas rasa itu masih ada rasa. Kurang meriah. Itu sudah terjebak di rasa. Makanya coba gali rukun Islam itu hakikatnya apa, di balik hakikat itu apa. Itulah sikap kita yang pertama sebagai seorang spiritualis. Siapa tahu wabah corona sekarang ini karena kita melupakan hakikat di balik ritual yang kita lakukan. Yang kedua, ketika berbicara tentang 3 surat ini, maka saya meyakini ketika berbicara atau mengupas hakikat, maka ada yang lebih mudah ketika kita balik dari bawah. Bukan dari atas ke bawah, tapi kita balik dari bawah. Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, kalau yang pertama tadi gali hakikat, yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa ini menyangkut tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, juga tauhid uluhiyah. Ayat pertama itu tauhid rububiyah, ayat kedua itu tauhid mulkiyah, ayat ketiga itu tauhid uluhiyah. Tetapi ada salah seorang penafsir, Imam Suyuti, dalam buku atau dalam kitab hakikat tentang tartibul Quran, tartibul ayatil Quran, mengatakan, mentakwilkan bahwa Qul a'udzu birabbin nas itu adalah masa kanak-kanak, Malikin nas adalah masa remaja, Ilahin nas adalah masa tua. Yang kedua, sikap kita itu adalah ambil peran diri kita masing-masing. Lutfi perannya sebagai pelajar, alumni Muhammadiyah Boarding School, Yasda Pondok Pesantren Kerapia, Fanhas Waisi sekarang lagi belajar sebagai kadernya Muhammadiyah di Mu'alimin. Ambil peran masing-masing. Yang kanak-kanak ambil perannya di a'udzu birabbin nas. Yang remaja seperti Lutfi ini sudah remaja, ini Lutfi ini sudah muda, ambil peran di malikin nas. Seperti Bapak sudah mulai mengambil peran di ilahin nas. Dudukkan peran masing-masing dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Semuanya serba galau, semuanya serba bingung, semuanya tidak menentu. Tetapi dalam diri Lutfi, dalam diri Fanhas, dalam diri Yasda, ada sesuatu yang menjadi filter. Ambil peran itu. Ini tidak ada kepastiannya. Mungkin peradaban tidak hanya berubah, tapi bisa berganti. Siapkan itu mulai sekarang. Makanya sikap yang kedua adalah ambil peran masing-masing sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Yang ketiga, ayatnya diteruskan,
Kul a'udzu birabbinas tadi, ilahinas min syarril waswasil khannas yuwaswisu fi sudurinas. Sikap yang ketiga adalah hindari bisikan khannas, sesuatu yang membisikkan kepada kita agar kita berbuat tidak baik. Khannas itu terdiri dari apa? Khannas itu yang tersimpan. Semalam sudah ada kisah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam diri kita semuanya, dalam diri setiap manusia itu tersimpan khannas. Tetapi ada hiburan, dalam diri setiap manusia juga tersimpan korin yang akan membawa kita kepada kebaikan. Sekarang dalam kondisi seperti ini kita juga kesulitan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hoak, mana yang fakta. Mana yang tipuan, mana yang bukan tipuan. Sedangkan dalam diri kita ada sesuatu yang bisa menfilter itu. Makanya kalau berbicara tentang wabah corona, sebenarnya kuatnya suatu bangsa itu adalah ketika bersatu atau sinerginya antara ulama dan umaro. Ulama itu orang yang cerdik dalam spiritual, umaro itu orang yang memimpin atau pemerintahan. Tetapi kenyataannya sekarang sangat luar biasa. Bahkan saya berani mengatakan sekarang bangsa kita itu nggak memiliki ulama. Bagaimana ada ulama? Ulama menurut kelompok satu, bukan ulama menurut kelompok yang lain. Yang sana berbicara ini ulama, yang di sebelah berbicara bukan ulama. Praktis sulit kita bisa menemukan ulama yang bisa diterima oleh semua kalangan. Makanya fatwa-fatwa tentang wabah corona ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan akan membingungkan kita, akan menjelma menjadi khanas dalam diri kita, bisikan kita, membisiki kita. Yang benar saja bisa kita tentang, apalagi yang salah. Makanya kita disuruh berlindung itu. Berlindung, hindari yang seperti itu. Kalau sekarang secara kontekstual, medsos ini sangat kontekstual sekali di sini. Ketika berbicara tentang medsos, kita sudah over pengetahuan kita tentang corona. Sudah lebih. Bahkan pengetahuan itu menjadi kepanikan bagi kita. Menjadi membingungkan, semakin bingung dan semakin panik untuk diri kita. Bukan semakin soleh, tapi malah semakin panik. Maka sikap yang ketiga adalah hindari hal yang seperti itu. Ingat, Lutfi, Fanas, Yazda, dalam diri kita itu ada khanas, juga ada korin. Korin itu yang akan membawa kita kepada kebaikan, khanas itu yang akan membawa kita kepada ketidakbaikan. Makanya filter dengan diri sendiri, hindari bisikan yang seperti itu. Kuncinya gampang. Kalau bisikan itu semakin membawa saya dekat dengan Allah, kalau bisikan informasi itu semakin saya tambah soleh, kalau informasi itu semakin saya tidak panik, tidak bingung dan tambah safety, tambah aman, ikuti bisikan itu. Tetapi kalau bisikan itu menyebabkan kita tambah panik, tambah bingung, bahkan tambah jauh dari Allah, maka hindari bisikan-bisikan yang seperti itu. Sekarang betapa sulitnya seorang ulama berfatwa dalam kebingungan tanda petik. Karena ketika berfatwa, ulama juga perlu variabel-variabel yang lain. Begitu juga bagaimana sulitnya seorang umaro mengambil keputusan. Kejadiannya akan lebih sederhana ketika umaro sama ulama itu jadi satu, umaro dengan ketegasannya, ulama dengan hukum syariah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rakyatnya semuanya beragama. Harusnya peran spiritual itu harus ada di depan untuk bisa mengamankan kebijakan dari para ulama, umara atau para pemimpin. Begitu juga pemimpin yang adil, pemimpin yang memikirkan rakyatnya.
pemimpin yang sayang dengan fakir miskin, pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya, itu kebijakannya pasti akan diterima. Tetapi sekali lagi, kembalikan semuanya kepada diri kita sendiri. Sekarang kita dukung apapun kebijakan dari pemimpin kita taati fatwa dari ulama kita. Meskipun nanti dalam aplikasinya akan terjadi debatable yang sangat luar biasa. Ulama yang mana yang mau diikuti? Pemimpin pemerintahan yang mana yang mau diikuti? Kadang dukuh sama lurah saja nggak sama, apalagi dukuh sama presiden. Nah, dalam kondisi seperti itu hindari bisikan-bisikan. Kuncinya gampang. Kalau semakin membuat diri kita tambah soleh, ikuti informasi itu. Tetapi kalau tambah tidak soleh, hindari informasi itu. Yang keempat, kita masuk ke Qul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat ini, sikap kita adalah supaya kita untuk berlindung dari waktu subuh dan waktu petang, serta dari ketidakbaikan fenomena. Apapun fenomena yang terjadi di antara langit dan bumi, bainas samawati wal ardh. Apapun fenomenanya yang jelek-jelek, kita disuruh berlindung. Makanya sikap yang keempat ini, tolong Lutfi Fanhas, seorang spiritual itu adalah kala matahari terbit kita menatap optimisme. Kala matahari terbenam, kita bisa menghisap atau menghitung amal yang sudah kita lakukan seharian. Makanya mulai saat ini Bapak pesan bener, Pak D pesan bener ya sudah. Mulai kita sahur, salat subuh sampai terbit matahari. Kalau perlu sampai duha. Jangan tidur. Pakai untuk belajar, pakai untuk wiridan. Begitu juga di sore hari. Pada saat sore hari, waktu sebelum maghrib sampai isya, duduk hadap barat wiridan. Jangan tidur, jangan main medsos, jangan nonton TV. Siapa tahu waktu subuh dan ghasikin idza waqab di petang hari ini, di petang hari itu yang akan menyebabkan ketidakbaikan yang ada di dunia ini masuk ke dalam diri kita. Makanya Rasul menganjurkan, bahkan Rasul sendiri juga menjalankan setiap pagi membaca istighfar 100 kali. Begitu juga dalam sore hari 100 kali, enggak kurang. Istighfar itu adalah benteng terakhir umat Islam. Maka mulai besok Lutfi Fanhas Yazda habis subuh baca istighfar 100 kali yang pelan-pelan, minta maaf kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Begitu juga di sore hari, baca istighfar 100 kali. Kalau bisa ditambah dengan selawat. Jadi istighfar 100 kali habis subuh, selawat 100 kali. Begitu juga maghrib istighfar 100 kali, selawat 100. Istighfar itu bentengnya umat Islam. Selawat itu adalah stimulan atau optimisme umat Islam sebagai jamaahnya Rasulullah, sebagai pengikutnya Rasulullah. Rasulullah adalah uswah. Mudah-mudahan rasa optimis itu akan bisa menumbuhkan atau bisa menciptakan kesempatan atau rezeki bagi kita. Istighfar 100 kali sebagai benteng buat kita, selawat 100 kali agar kita dikaruniakan rezeki yang berlimpah dalam hidup kita. Ini sikap yang keempat, pagi hari sama sore hari. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan sholat saja di pagi hari dan petang hari. Makanya di pagi hari, terutama waktu subuh sampai terbit matahari, begitu juga sebelum terbenam matahari sampai waktu isya, gunakan
saat-saat yang seperti itu untuk beristighfar, berselawat, untuk wiridan sekaligus untuk belajar peran sebagai seorang pelajar. Yang kelima, dari surat Al-Falaq kita disuruh berlindung dari tiupan tukang sihir. Tukang sihir yang diilustrasikan dengan 11 tali karena kita telah disihir. Kalau konteks sekarang mungkin kita sudah disihir oleh corona ini. Kita sudah disihir oleh wabah corona ini. Sehingga logika kita sudah terbalik. Kita bingung, kita galau, tidak tahu apa-apa, maka kita disuruh berlindung dari hal yang demikian. Terutama medsos. Awas. Ketika berbicara tentang hasidin idza hasad, jangan pernah kita nyinyir terhadap orang lain. Pemimpin yang lagi berusaha kita nyinyirin, yang belum berhasil kita nyinyirin, nanti yang berhasil juga kita nyinyirin. Orang lain yang gagal, orang lain yang sakit kita nyinyirin, yang sehat kita nyinyirin. Bahkan kita sebarkan hoaks dengan sengaja. Nah, ini kita disuruh berlindung. Makanya sikap kita yang kelima, awas, kembalikan kepada diri sendiri. Jangan mudah kita terbuai dengan hoaks atau informasi yang membuat diri kita nyinyir. Yang keempat, yang keenam, kita masuk ke dalam Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, kita disuruh berlindung, katakanlah Qul huwallahu ahad. Setelah kita berlindung, setelah kita merasa safe, maka kita harus menegakkan, mengisbatkan bahwa Allah itu dalam kesendiriannya. Tidak berawal, tidak berakhir. Suatu saat kita juga akan kembali kepada Allah, karena kita bukan di ahadnya. Jangan pernah kita takut mati, jangan pernah kita terlalu mencintai dunia. Hubbud dunya wa karahatul maut. Kita menghindari mati. Awas. Itu penyakit yang sangat luar biasa. Maka sikap kita yang keenam adalah selalu ingat atau dzikrul maut. Hanya bergantung kepada Allah, karena Allah itu yang dijadikan tempat kita untuk bergantung. Ketahuilah Lutfi Fanhas bahwa Allah itu yang awal juga yang akhir. Kita mungkin bukan yang paling awal, bukan yang paling akhir. Suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Dalam konteks sekarang, yang membuat wabah corona ini, yakin itu adalah Allah. Yang akan mengakhiri, yakin itu juga hanya Allah. Kita hanya disuruh untuk berikhtiar. Allah lah yang akan menakdirkan. Al insanu bitakdir, wallahu bitakdir. Yang terakhir, yang nomor 7, ketika berbicara tentang kufuwan ahad, Allah itu nggak akan sama dengan yang lain. Zatnya Allah nggak akan pernah sama. Afngalnya Allah nggak akan pernah sama. Sifatnya Allah nggak akan bersama. Takdirnya pun juga sulit untuk bisa kita prediksi. Yang terakhir, sikap kita adalah kita silahkan Allah untuk menyempurnakan takdirnya. Barangkali dalam tanda kutip Allah sedang bermain-main dengan dirinya sendiri untuk menunjukkan jamal dan jalalnya Allah, untuk menunjukkan keindahan dan kekuasaannya Allah. Maka kita serahkan semuanya kita hanya kepada Allah untuk menyempurnakan takdir dari virus corona ini. Mau sampai di mana? Kita saksikan, kita lihat jamal dan jalalnya Allah. Sekaligus kita berwirid, selalu ingat zikir. Dalam bahasa sekarang, Lutfi masih ingat? Afirmasi itu seperti itu. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah sedang bermain-main dengan diri sendiri, akan menyempurnakan takdirnya tentang virus corona ini. Kita selalu bertasbih, selalu bertahmid kepada Allah, sekaligus mengonfirmasi husnudon, positive thinking. Saya sehat. Amin. Saya tidak sakit.
saya tidak akan kena corona, saya akan baik-baik saja. Apapun yang ditakdirkan Allah kepada saya, itu pasti yang terindah buat saya. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Kita berbanyak sambil kita menyaksikan jamal dan jalannya Allah. Lutfi, Panhas, Yasda, saudara-saudaraku Facebook yang saya muliakan, itulah 7 sikap bagaimana kita menghadapi virus corona ini, diambil dari hakikat tafsir atau sari dari tafsir ayat Kulhu, Falak, dan Dinas. Yang pertama, gali hakikat dari spiritual. Yang kedua, cari peran kita masing-masing. Diri kita punya peran. Saya sebagai bapak, saya sebagai suami, saya sebagai penerjemah, Lutfi sebagai pelajar, sebagai pedagang, dan sebagainya. Cari peran itu. Ikuti peran itu, laksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Eksekusi tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, hindari bisikan-bisikan yang menyesatkan. Kalau sekarang yang informasi yang menyebabkan kita jauh dari Allah, yang menyebabkan kita bingung, yang menyebabkan kita panik, hindari. Sudah lulus pelajaran kita tentang virus corona. Tidak usah mencari-mencari hoak lagi, berita lagi yang semakin menggimbungkan kita. Yang keempat, hindari bisikan-bisikan yang ada di medsos. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan Khonas tadi. Caranya yaitu dengan jangan sebar hoak. Kita ngaji sealawasi seperti ini. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita hindari. Kita berikhtiar maksimal. Nah, yang keempat ini berikhtiar maksimal dengan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita hindari. Yang kelima, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang terjadi selama ini yang membuat ada Allah, yang mengakhiri juga Allah. Yang terakhir, kita dorong dalam tanda kutip, kita biarkan dalam tanda kutip, kita saksikan Allah menyempurnakan takdirnya. Bermain dengan dirinya sendiri, kita saksikan jamal dan jalannya Allah di balik musibah corona seperti ini. Mudah-mudahan 7 sikap spiritual ini akan membuat diri kita semakin nyaman, tidak bingung lagi, dan semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Bangsa Indonesia sudah banyak yang pintar. Kepintarannya membuat gaduh. Bangsa Indonesia sudah banyak yang pintar. Kepintarannya membuat banyak orang galau. Bangsa Indonesia sudah banyak yang pintar. Kepintarannya membuat banyak orang bingung. Maka sekarang ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri untuk menyikapi itu. Kita doakan mudah-mudahan ulama semakin diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengeluarkan fatwa yang mengayomi umatnya. Begitu juga kita doakan umarok agar bisa mengayomi warganya dengan sebijak-bijaknya, dengan seadil-adilnya. Cukup itu saja kajian kita pada malam hari ini. Besok malam kita libur, malam Sabtu kita mulai lagi dengan surat-surat yang lain. Mudah-mudahan target kita sampai Al-Maun. Amin. Ar-Ra'aital ladzi juga dibitin. Nanti sambil kita terangkan bagaimana surat itu untuk menyikapi wabah corona. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.